Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Zafrinda Prayogo, NRK 5214173 dari kelas MPTIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge area nomor 8, yaitu Communication Management. Jadi 10 knowledge area yang ada di PMBOK Project Manager. Nah, ini adalah tentang bagaimana cara kita memanage komunikasi antar member yang ada di dalam project. Nah, bagaimana caranya? Lihat saja. Ya. Communication management di proyek itu apa sih? Itu untuk memastikan generasi yang layak dan tepat waktu, pengumpulan diseminasi, penyimpanan dan disposisi informasi proyek. Jadi intinya communication management itu gimana sih supaya informasi yang ada di dalam proyek itu menyebar secara merata dan memastikan setiap elemen daripada proyek itu tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dan communication management itu juga sangat penting karena ya kalau misalnya tanpa ada komunikasi di dalam proyek, ya proyek itu nggak mungkin bisa jadi. Jadi communication management ini salah satu hal yang sangat vital dari proyek ini. Nah, kenapa manajemen komunikasi itu penting? Nah, yang pertama, ancaman terbesar bagi proyek adalah kegagalan untuk berkomunikasi. Nah, kan sering banget tuh kita lihat kalau misalnya ada proyek ini ternyata yang beli misalnya untuk proyek bangun rumah beli semennya 10 sak, tapi karena nggak nanya-nanya dulu ke yang punya, jadi kita belinya cuma 5 sak dan kurang. Ya, ada yang nelpon lagi. Taruh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa komunikasi manajemen itu penting? Nah, yang pertama, ancaman terbesar bagi proyek adalah kegagalan untuk komunikasi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kan kalau misalnya tadi beli buat bikin rumah, terus mau beli semennya 10 sak yang dibutuhkan, tapi ternyata karena mandornya nggak komunikasi sama yang punya dan sama yang desain, jadi belinya cuma 5 sak, kan rugi, harus beli 2 kali jadinya. Nah, itu komunikasi itu diperlukan situ. Nah, budaya kita tidak menggambarkan profesional IT sebagai komunikator yang baik. Nah, ini masuk ke IT nih, komunikasi pada proyek IT. Profesional IT sebagai komunikator yang baik. Ini saya masih kurang tahu juga sih. Ya, sebentar ya. Nah, budaya kita tuh nggak menggambarkan profesional IT sebagai komunikator yang baik. Jadi banyak rata-rata yang mengira komunikasinya jadi kurang baik gitu loh di bagian profesional IT-nya. Nah, terus penelitian menunjukkan bahwa IT profesional harus mampu berkomunikasi secara efektif untuk berhasil dalam posisi mereka. Nah, jadi tipsnya buat mau jadi IT profesional, kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Jadi kan kalau misalnya IT itu kan kita memerlukan fitur-fitur apa aja yang harus ada di dalam programnya. Jadi kita harus tahu dan harus dikomunikasikan juga sama yang jadi stakeholder buat programnya itu, ownernya sama sponsornya. Jadi kita harus pandai juga berkomunikasi supaya apa yang kita buat sesuai dengan mereka yang mereka butuhkan. Itu untuk sebagai kalau kita sudut pandang dari IT profesionalnya. Nah, seperti yang kita bicara pada setiap knowledge area, prosesnya pada tiap knowledge area itu pasti sama, cuma agak dimodifikasi dikit. Intinya ada planning, execution, and controlling. Kalau di sini managing ya. Jadi pertama planning, kita menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan stakeholder. Jadi kita stakeholder itu butuhnya lewat apa komunikasinya. Nah, terus managing communication, membuat, mendistribusikan, menyimpan. Dan ini ya caranya bagaimana komunikasinya itu dijalankan lah intinya. Nah, berdasarkan rencana komunikasi tadi lewat apa. Misalnya kalau komunikasi manajemen, kita menggunakan aplikasi misalnya Telegram atau Trello misalnya. Itu jadi kita menentukan toolsnya itu di planning communication dan managing komunikasinya, bagaimana cara kita menggunakan media-media tersebut. Itu controlling, monitoring untuk pengendalian proyeknya, komunikasinya. Nah, ini proyek secara umumnya planning, executing, monitoring, habis dari project start sampai project finish. Communication management plan. Pertama kita planning dulu nih apa aja yang harus
masukan dari communication management plan. Pertama, kebutuhan komunikasi stakeholder. Stakeholder tuh butuhnya komunikasi secara apa, bagaimana cara mereka bisa dihubungi dan mereka mau dihubungi dengan cara seperti apa. Nah, terus yang kedua, informasi harus dikomunikasikan, masuk format, isi, dan tingkat detail. Jadi informasi dari proyek itu kita harus dikomunikasikan semua sama stakeholder. Jadi intinya komunikasi manajemen ini antara project manager terus semua elemen dalam proyek itu harus dikomunikasikan. Nah, itu siapa yang akan menerima informasi dan siapa yang akan memproduksinya. Ya, itu jelas ya. Jadi siapa yang ngasih tahu informasinya, siapa yang menerima informasinya harus jelas. Itu metode yang disarankan teknologi untuk menyampaikan informasi. Jadi kayak tadi Trello atau Telegram atau WhatsApp atau apa. Jadi mereka komunikasinya lewat situ. Habis itu frekuensi komunikasi juga kita harus definisikan. Misalnya frekuensinya kita harus dilaporkan selama seminggu sekali untuk project ini. Untuk progress project ini harus dikomunikasikan secara seminggu berapa kali, seminggu sekali. Proses eskalasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu udah punya. Nah, itu prosedur revisi untuk memperbaiki rencana manajemen komunikasi. Nah, revisi untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi ini ada hubungannya sama integrasi. Nah, jadi setiap ada perubahan pada communication itu harus diintegrasikan dengan organisasi yang lain. Kalau tadi seperti risk management, kita kalau misalnya butuh apa-apa, misalnya ada ada kebutuhan di bagian pengadaan, misalnya bagian pengadaan butuh ini, kita harus revisi untuk dokumen apanya, itu harus dikomunikasikan. Habis itu daftar istilah, jadi istilah-istilah yang sering dipakai dalam project itu apa aja harus ditulis. Jadi kayak biasanya kan kalau dalam project itu ada hal-hal baru yang mungkin orang-orang belum tahu, dan kita harus definisikan itu secara jelas kepada setiap elemen proyek. Habis itu managing communication, using technology to enhance information creation and distribution. Nah, jadi kita menggunakan teknologi untuk bikin komunikasinya itu jadi lebih bagus. Habis itu selecting the appropriate communication methods and media. Jadi metode komunikasinya dan medianya juga harus jelas. Itu report performance. Jadi setiap ada evaluasi, kita harus evaluasi setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh elemen proyek. Jadi harus selalu dikomunikasikan lah intinya, supaya komunikasinya bagus dan proyeknya sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, ini contohnya buat assessment ini kan, assessment. Jadi kalau dalam komunikasi kita harus dikontrol juga. Nah, dikontrolnya itu dengan cara apa? Dengan melakukan assessment ini. Nih, misalnya nih assessing commitment. Kalau 3 berarti inappropriate, berarti kurang banget. Kalau 2 adequate berarti cukup. Kalau 1 itu excellent. Jadi pada saat meeting tuh assessing commitmentnya sangat bagus. Jadi dikasih 1. Nah, ini buat evaluasi untuk kedepannya supaya komunikasinya lebih baik lagi. Nah, ini tujuan selanjutnya itu controlling, yang terakhir itu. Controlling itu untuk memastikan aliran optimal informasi di seluruh siklus hidup proyek. Jadi tujuan utamanya itu. Jadi memastikan semuanya berjalan secara lancar, aliran optimal. Habis itu ini ada beberapa tips untuk komunikasi manajemen. Yang pertama, kita harus pandai berkomunikasi, tentu saja. Habis itu running effective meetings. Nah, untuk meetings ini kita harus dilakukan secara efektif. Nah, jadi secara efektif itu gimana? Jadi kalau misalnya meeting harus membahas yang perlu saja, nggak usah berbahas yang lain-lain yang di luar proyek. Itu using email, SMS messaging, texting, itu media. Habis itu templates project communication. Nah, itu kayak gitu lah pokoknya. Nah, ini sampel collaborative tools. Nah, untuk yang collaborative tools, kalau untuk di project IT ya kita bisa gunakan banyak tools. Sekarang udah mulai banyak tools yang memudahkan kita seperti GitHub, Bitbucket, Google Docs. Itu untuk programmer juga sangat membantu untuk melakukan sistem kolaborasi. Jadi komunikasinya kita bisa lewat tools untuk kolaborasi itu. Nah, kesimpulannya dari communication management ini, jadi communication management itu terdiri dari 3 tahap. Untuk yang pertama planning, executing, sama controlling. Managing yang kedua tuh. Planning, managing, dan controlling. Dimana semuanya itu berfungsi untuk bagaimana semua elemen dari
proyek bisa tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus tidak dikerjakan. Ini juga diintegrasikan dengan risk management scope management. Nah, sama kan di scope management ada WBS tuh. Nah, di WBS itu ini juga itu dengan human resource management. Human resource management yang bagus juga akan komunikasi manajemen yang bagus akan mempengaruhi human resource yang bagus. Jadi setiap ini diintegrasikan deh pokoknya. Nah, kalau misalnya memiliki human resource yang bagus, maka proyeknya akan berjalan dengan bagus juga. Nah, kurang lebih seperti itu untuk scope lagi. Apa nih namanya? Apa nih? Lupa. Communication management. Itu kesimpulannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.